Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kegiatan kita hari ini, dan materi kita adalah bagaimana menjadi remaja yang tangguh pada masa pandemi COVID-19. Remaja di abad 21 ini mengalami masa yang dikenal dengan new normal, di mana pandemi COVID berlangsung di negara kita dan kalian sudah menjadi remaja yang berbeda dengan remaja yang lainnya. Ini sebabnya juga Ali bin Abi Thalib sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, di mana kami para orang tua hendaklah mendidik anak-anak sesuai dengan zaman anak-anak tersebut, karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami. Dan tentu saja meskipun zaman ini berbeda, kalian tetap harus menjadi remaja yang mampu menginspirasi, dengan sebutan remaja inspirasi bangsa. Baik, kata remaja sendiri sebenarnya adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Ibu yakin kalian tidak ingin lagi disebut sebagai anak-anak, namun belum cocok juga disebut sebagai orang dewasa. Sumber permasalahan pada remaja dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perubahan fisiologis pada remaja, di sini sifatnya fisik ya. Kedua, perubahan perkembangan sosial remaja. Ketiga, perkembangan emosi remaja dan perkembangan nilai serta moral remaja. Kita coba telah satu persatu. Pertama adalah sumber dari fisik. Ada perubahan fisik yang tentu saja di sini sifatnya terlihat dan semua orang juga akan menyaksikan perubahan kalian, terutama orang tua. Usia perubahan ini biasanya dialami pada laki-laki pada usia 12 tahun dan pada wanita 11 tahun. Kenapa wanita duluan? Memang perkembangan wanita itu lebih terlihat di awal-awal. Jadi memang kalau kalian melihat di SMP itu banyak wanita yang lebih tinggi daripada yang laki-laki. Sehingga di sini kadang-kadang yang laki-laki suka merasa malu. Namun nanti pada saat SMA perkembangannya akan berubah pesat. Laki-laki akan menjadi lebih tinggi dan badannya pun akan lebih besar. Perubahan fisiologis ini biasanya pada alat reproduksi primernya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang laki-laki mungkin ada jakun ya, tumbuh jakun, dan yang perempuan akan tumbuh payudaranya. Dampak-dampak yang muncul, untuk dampak fisik sendiri, seorang perempuan akan merasa sakit apabila menstruasi sebelum ataupun saat menstruasi. Bahkan ada yang sampai pingsan. Dan hal ini memang akan terjadi. Dan yang laki-laki di sini akan diawali dengan mimpi basah ya. Dan biasanya apabila tidak mampu menahan diri, maka efeknya akan buruk terhadap laki-laki. Yang kedua adalah dampak sikap dan perilaku. Biasanya di sini karena mereka merasa dibandingkan dengan orang lain. Jadi melihat temannya mungkin lebih baik perkembangannya, sehingga ada rasa tidak nyaman dari dirinya, sehingga sikap dan perilakunya akan menjadi dampak. Bagaimana saat pandemi? Dan biasanya terjadi tingkat yang lebih buruk karena tidak ada waktu berkumpul dengan teman-teman. Yang perempuan yang biasa curhat jadi tidak bisa curhat, dan yang laki-laki kekurangan aktivitas, sehingga akan muncul dampak yang lebih buruk biasanya. Sumber kedua adalah perkembangan sosial remaja. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini keluarga remaja itu senang sekali berkumpul dengan kelompoknya, dan kepercayaan terhadap orang lain atau teman seusianya itu jauh lebih besar daripada terhadap keluarganya. Di sini dikhawatirkan memang konflik dengan keluarganya akan menjadi lebih besar lagi. Dampaknya saat pandemi jadi lebih pasif karena tidak bisa keluar, maka gadget akan menjadi teman baiknya dan keluarga bisa menjadi musuh. Dan kurang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat kegiatan sekolah yang kebetulan lagi belajar dari rumah. Yang sumber ketiga yaitu perkembangan emosi. Emosi remaja memang meledak-ledak, tidak sulit diterka karena kondisi perubahan fisik tadi ya, dan adanya peningkatan usia, dan di mana mereka menjadi pengennya keluar dari rumah terus gitu kan, sering melamun, mulai memikirkan masa depan dan mulai menyukai lawan jenis. Namun masih merasa kurang percaya diri karena pertumbuhan fisik yang belum sempurna. Pandemi pun hadir dan ini akan bisa memperburuk kondisi karena tidak ada teman yang bisa diajak untuk berbicara saat kondisi-kondisi seperti ini. Nah, sumber keempat adalah perkembangan nilai dan moral. Ini dialami semua manusia mungkin ya dari awalnya, karena di abad 21 ini semua teknologi berjalan dengan sangat cepat ya, dan kalian yang tidak mampu melewatinya maka bisa tergilas dengan teknologi. Teknologilah yang berdominasi, kan tidak mampu menghadapinya.
Dampak perkembangan nilai dan moral pada remaja. Pertama, penerimaan diri, di mana kemampuan menerima diri sendiri akan jauh lebih baik. Dampaknya apabila kalian lebih menyayangi diri sendiri, menyukai diri sendiri, sehingga akan menerima orang lain akan lebih mudah. Pemahaman akan nilai etika yang berlaku, yang sudah dibawa dari masa kecil, ini bisa berpengaruh terhadap kondisi kalian saat remaja, melihat bagaimana perkembangan kalian di kondisi lingkungan kalian. Hubungan diri dengan lingkungan ini juga bisa membawa nama baik apabila memang kalian memiliki nilai-nilai yang sudah dipegang sejak masa kecil. Saat pandemi, bagaimana? Lack of empathy, kekurangan empati ya, karena kalian terlalu banyak memikirkan diri sendiri, memegang gadget yang sifatnya hanya untuk media sosial pribadi dan tidak mau melihat atau menelaah kondisi-kondisi yang ada melalui televisi ataupun melalui informasi-informasi yang sifatnya membutuhkan empati kalian. Mengabaikan aturan karena mungkin belajar dari rumah sehingga abai terhadap aturan-aturan sekolah, menganggap bahwa ini adalah hari libur sehingga tanggung jawab kalian menjadi luntur. Oke, bagaimana menjadi remaja yang tetap berkarakter meskipun dalam kondisi ini, tetap menjadi remaja inspirasi bangsa? Maka jadilah tangguh. Tangguh dengan pertama meningkatkan keimanan, bahwa yakin bahwa kalian dipantau, diawasi terus oleh Allah yang Maha Melihat. Sehingga apapun yang kalian lakukan itu akan ada tanggung jawabnya ke depan, di hari ke depan. Kemudian penerimaan diri sendiri yang lebih baik, bersyukur dengan apa yang kalian miliki saat ini, sehingga kalian bisa menerima orang lain. Perbaiki pergaulan, perbaiki pergaulan, karena dengan pergaulan yang baik, kalian akan menjadi orang yang baik. Namun, apabila kalian melihat sesuatu yang salah dengan pergaulan tersebut, maka sebaiknya dihindari. Mengembangkan bakat dan minat. Ayo, jadilah kreatif di masa pandemi, banyak waktu luang, gunakan untuk hal yang positif, cari minat yang kamu sukai dan kembangkan. Pelajari terus. Misalnya suka menari, menyanyi, membaca, gunakan itu untuk hal yang positif. Bersikap terbuka dengan orang tua ataupun dengan guru agar masalah-masalah yang dapat diselesaikan menjadi lebih baik. Cara menyelesaikannya lebih baik karena ditangani oleh orang yang dewasa. Jadilah anak yang rajin membaca di saat pandemi, waktu kosong, jadilah anak yang rajin membaca agar kalian memiliki pemahaman, wawasan yang jauh lebih luas untuk mengatasi masalah-masalah di masa depan. Baik, terima kasih. Sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.